Bu, Coba, itu di hutan sana tuh ada hewan apa aja, Bu? ada kasuari, babi hutan, burung, ikan. Pak Dedi tinggalin Wow. di sekolah orang. Dia lapor ke gubernur, Pak Dede tinggalin senang Om Jen di sekolah urang. Ya, lagi sama adik-adik saya dari Papua yang sekolah di SMK Mutiara Bangsa. Kita habis nyanyi-nyanyi, habis nangis-nangis. Ketika saya berkunjung ke Papua, saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Karena saya melihat Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Cing bang damelkeun riset, tunjukkeun kakuring daerah mana anu terus-terusan ditambang tapi rakyatnya subur makmur. Kami anak-anak Papua, kami tak pandai berdebat di meja rapat. Kami tak punya kekuatan untuk menulis undang-undang, tapi kami tahu persis arti kehilangan. Berapa, Ona? Itu apa? Es apa? Hah? Air putih, Berapa harganya? 5.000. 5.000? Ada esnya? Kok kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Pensil patah. Pensil patah? Mana lihat? Pak Guru sudah datang. Oke, selamat pagi anak-anak. Kamu tahukah tidak umurnya kalian masing-masing? Ya. Sekolah rakyat dan infrastruktur berkualitas untuk masa depan anak Papua. Bersama, kita wujudkan pendidikan berkualitas untuk semua anak di Papua. Berapa harga sayur? Mau ditukar, Tukar apa? tukar beras. Oh, mau tukar beras. Enak kau? Enak? Enak. Enak, Kor? Bilang apa ke Pak Presiden? Terima kasih. Selamat makan. Enak? Ya. Selamat makan. Terima kasih, Bu. Ya. Sebenarnya kita orang Papua tidak butuh makanan gratis. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis. Karena banyak anak Papua yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita kalah. Kasih Sari. Itu tak ikhlas itu kata saya. Terima kasih ya. Ini semua buat guru. Iya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kita akan melihat tentang keindahan Papua dan penduduknya yang ramah-ramah guys. Akan tetapi di sisi lain sangat ironis juga guys ya, yaitu pendidikan guys. Mereka sangat ketertinggalan sekali pendidikan dengan kita-kita ini guys. Akan tetapi Kang Deddy Mulyadi sangat menyayangi mereka guys. Apa sih alasan Kang Deddy ini menyayangi mereka sampai beliau ini membuat sebuah lagu yaitu Surga di Tanah Papua guys. Kita saksikan dulu guys ya. Let's go guys. Bu, Coba, itu di hutan sana tuh ada hewan apa aja, Bu? ada kasuari, babi hutan, burung, ikan, semua ada. Ada? Ya, Yuk kita nyari burung yuk, biar abang buat jeratnya yuk. jangan. Kenapa? Kasihan induknya. Kasih induk Ya, nanti kita bikin jerat ke anaknya. Gimana perasaan induknya? Ibaratnya macam orang culik abang kok. Gimana lah perasaan mama abang? Oh, sedih lah. Iya, sedih. Nanti nangis mama abang. Rasa hormat dan bangga saya sampaikan kepada adikku yang menjadi generasi emas Indonesia, generasi emas Papua. Sikapmu menolak untuk berburu burung adalah sikap seorang kesatria
yang mencintai tanah airmu secara utuh. Selamat ya Dea, kelak engkau jadi pemimpin besar di negeri ini. Nah, itu kata-kata Kang Deddy Mulyadi atas anak Papua yang beliau ini masih anak-anak, masih kecil guys. Sikap dan karakter ini menggambarkan seorang perasaan pemimpin besar guys ya. Kenapa KDM berbicara seperti itu? Karena beliau sendiri telah merasakan dan beliau sendiri sebagai pelakunya guys. Pak Deddy tinggalin. Di sekolah orang. Dia lapor ke gubernur, Pak Deddy tinggalin Sena Om Jen di sekolah orang. Nanti sekali. Nah ini dulu mulai dari zaman Pak Deddy Bupati ya, kita selalu dikirim SMK sini anak-anak Papua. Nanti sekali ini anak Papua di sini, siapa tadi yang mau jadi perawat? Siapa yang mau jadi dokter? Semua banyak perawat ya, ya. Dan nanti setelah lulus di sini kembali ke tanah Papua, bantu masyarakat Papua, cintai Papua karena Papua adalah paru-paru dunia. Ada surga di tanah Bapak Papua. di sini ada yang dari Raja Ampat dari. Ada Raja Ampat. Ada mana? Saya sama. Oh ini Raja Ampat. Iya, sama dia. Mana Sorong? Mana sini? Sorong. Ini. Ya. Jadi kenapa guys ya beliau begitu mencintai Kang Deddy, anak-anak Papua ini guys, mayoritas dari mereka ini diasuh oleh Kang Deddy guys, diangkat sebagai anak asuh ya guys ya. Jadi kebanyakan dari sekolah ini rata-rata dari anak Papua yang kemudian dibiayai oleh Kang Deddy guys. Jadi kenapa mereka mencintai Kang Deddy? Salah satunya itu guys, dan salah satunya juga mereka punya karakter yang sangat istimewa guys. Saya lagi sama adik-adik saya dari Papua yang sekolah di SMK Mutiara Bangsa. Kita habis nyanyi-nyanyi, habis nangis-nangis, dan setelah itu kenyang perut karena makan sate marangi. Nanti pulang ke Papua mereka kita harapkan untuk tumbuh menjadi orang-orang hebat. Menjadi ahli pertambangan, ahli geologi, planologi, kedokteran, industri, teknik kimia, teknik sipil, jangan lupa teknik merayu. Coba sini kamu apa aja makanan favoritnya sini? Sini Pak Aceh. Iya, Pak Aceh, siap. Iya Pak Aceh. Sini. Apa makanan favoritnya? Makanan favoritnya itu cimol, misetan. Terus sama seblak itu aja. Seblak, cilok suka. Sama papeda. Papeda, cilok suka. Cilok suka. Suka cilok. Kamu sudah punya cinta lokasi belum? Ya, pokoknya kita nyanyi lagu yang tadi tuh Papua itu yuk, bareng yuk. Ayo nyanyi lagu Papua. 1, 2, 3. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir bersama
Jadi itu guys ya, kebersamaan yang indah Kang Dedi dengan anak negeri Papua guys. Mari kita tinjau dulu negeri yang satu ini yang konon katanya negeri surga kecil guys. Ketika saya berkunjung ke Papua, saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Karena saya melihat Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia. Kandungan kekayaannya luar biasa, tetapi barangkali kependudukannya, kesejahteraannya yang harus terus ditingkatkan. Ketika saya berkunjung ke Papua, saya menulis lagu judul Papua bukan tanah kosong, Cimbang damelkeun riset, tunjukkeun ka kuring daerah mana anu terus-terusan ditambang tapi rakyatnya subur makmur. Cing tunjukkeun ka kuring di daerah mana nu taneuhna ditambang terus-terusan, gunungna ditugaran, rakyatna gemah ripah repeh rapi, tentrem ayem teu aya. Mantap ge carita kampung adat, carita baduy, carita urang-urang kanekes yang serikeun pan ka urang. Menteri nyerita di Kanekes, nanti kami akan bangun di sini puskesmas agar rakyat di sini sehat. Kami akan bangun di sini pusat pertumbuhan ekonomi agar rakyatnya makmur. Kami akan bangun sekolah di sini agar anak-anaknya pinter. Cek bueun teh kieu tong ngurus kula ku puskesmas, urus we rakyat dia nu 40 tahun geus saletruk. Urut we rakyat dia anu ngapel rumah sakit pimu kudu berobat. Rakyat kula mah taraga reuring umurna ge 100 tahun teu kudu make puskesmas, teu kudu make dokter, make rasa we jeung dahar nu halal. Urang bangun pusat ekonomi, tong bangun pusat ekonomi di tempat kula, urus we rakyat dia. Tuh tanah batas kula digaralian wae ku rakyat dia. Tuh geuningan kebon kula digaralian wae, batas-batas dan disasak wae. Berarti rakyat dia teh salangsara geura benerkeun ekonomina. Urang wangun masyarakat tuh cerdas, nu pinter, anu paripurna, urus wae rakyat ieu. Rakyat kula mah sanajan teu sarakola ge ngarti kana diri, teu pernah malingih kolotna, teu ngalawan ka kolotna, hirupna gemah ripah repeh rapi. Naon sababna? Pendidikan rakyat kula ku rasa jeung cinta, lain ku sistem jeung ajaran bangsa dunia. Ku kituna, yuk lain urang nek ngulangkeun ka tukang, tapi orang kudu ngawujudkeun alam katukang jadi alam pajajaran anyar. Kami anak-anak Papua, kami tak pandai berdebat di meja rapat. Kami tak punya kekuatan untuk menulis undang-undang, tapi kami tahu persis arti kehilangan. Karena kami sedang mengalaminya. Dalam diam, dalam luka, dalam air mata. Raja Ampat, surga kecil di timur dunia, tempat angin dan karang saling menyapa, tempat laut bersujud di kaki langit, tempat kami belajar bernapas dalam keheningan alam yang penuh kasih. Kini wajahmu tercabik, perutmu ditusuk, dada pegununganmu dirobek oleh mesin-mesin tamak yang haus akan nikel, akan laba. Kami tak mengerti mengapa tambang boleh masuk ke tanah adat, ke tempat yang disucikan oleh leluhur kami. Mereka katakan itu sah, mereka katakan itu demi masa depan. Tapi, apakah masa depan harus dibangun atas kehancuran masa kini? Kami melihat hutan roboh, kami melihat air berubah hitam, kami melihat langit kami berdebu, dan kami melihat wajah ibu yang dulu penuh nyala, kini duka tak henti-henti menyelimutinya. Seorang adik kecil bertanya padaku kemarin, "Kak, kalau tambang terus gali tanah, apakah Tuhan masih tinggal di sini?" Aku tak bisa menjawab. Sebab bahkan langit seakan mulai menjauh, burung-burung tak lagi singgah, ikan-ikan tak lagi datang. Kami anak-anak Papua hanya bisa menatap ketika tanah kami diperjualbelikan seperti tanah kosong, padahal di setiap jengkalan tertanam kisah, darah, dan doa-doa nenek moyang. Tak ada yang kosong dari tempat ini, hanya hati mereka yang kosong dari cinta. Kami tidak ingin terkenal, kami tidak ingin kasihan,
Kami hanya ingin didengar, kami hanya ingin dihargai. Kami hanya ingin dunia berhenti sejenak, meletakkan kalkulatornya, menyimpan dokumennya, dan mendengar jeritan tanah yang ditambang bukan untuk hidup, tapi untuk kerakusan. Raja Ampat sedang menangis, tangis yang tak berbunyi, tapi bisa kau lihat di mata anak-anak yang kehilangan pantai bermainnya. Tangis yang tak kau dengar, tapi bisa kau rasakan dalam senyapan hutan yang penuh lagu. Kami tak punya suara yang lantang, tapi kami punya luka yang nyata. Kami tak punya kuasa, tapi kami punya cinta yang tak bisa dibeli. Kami mohon untuk terakhir kali, dengarlah kami sebelum semuanya benar-benar terlambat. Karena bila tanah ini mati, kami pun akan ikut mati bersamanya. Nah, ini suara anak kecil adik kita yang mewakili tanah airnya guys, yang mewakili bumi pertiwinya, yaitu tanah Papua guys. Botak licin. Kamu apa? Belajar? Nah, ini anak-anak Papua guys ya, yang masih usia mungkin kalau di sini TK guys. Adik, warga baru. Ingus yang baru semua. Ingus baru semua. Ngapain kamu pakai logo? Jadi guru apa? Jadi guru apa? Belajar. Itu berapa, Ona? Itu apa? Es apa? Hah? Air putih. Berapa harganya? 5.000. 5.000? Ada esnya? Tidak ada. Air biasa? Iya. Kau beli di mana? Baru kenapa kau tidak beli yang warna? Habis, jadinya kau beli yang air putih saja. Lele, itu berapa tadi? 5.000. Itu berapa, Ona? Kau kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Pensil putih, pensil pata. Mana lihat? Sini, saya perbaikan. Sini ya, sini pensilnya. Jangan nangis lagi ya. Jangan nangis lagi ya. Mati ingusnya. Ya, jangan nangis lagi ya. Sini, saya perbaiki dulu ya. Sudah, datang. Jangan nangis lagi ya. Nih, jangan nangis lagi ya. Nih, kembali ke sekolah belajar ya. Nih, ayo, jangan. Kembali ke sekolah. Jangan nangis lagi kalau hanya pensil patah ya. Kenapa tidak minta tolong ibu guru? Minta tolong ibu guru saja. Jadi itu guys ya, gambaran adik kecil kita yang semangat sekali belajar guys. Pak Guru sudah datang. Nah, ini menyambut gurunya penuh dengan cinta guys. Selamat pagi anak-anak. Kamu tahukah tidak umurnya kalian masing-masing? Ya, coba Pak Guru tanya, mulai dari Dian. Dian umur berapa tahun? 12 tahun. Eko? 13 tahun. Narince? 13 tahun. Rison? 12 tahun. Ini apa? Timi? Berapa tahun? 14 tahun. Oke, Derate berapa tahun? 13 tahun. Randy? 12 tahun. Willy? 12 tahun. Eko Sian berapa tahun?
14 tahun. Iya, Eko Sial 14 tahun. Dan Rindi berapa tahun? 13 tahun. Iya, jadi saya punya anak murid ini kelas 6, rata-rata berumur 12, 13 dan 14 tahun. Jadi tidak ada yang bilang mereka orang tua. Mereka anak sekolah, anak didik saya. Mereka itu semua tidak pernah melawan guru. Dan kami bangga dengan anak-anak Papua karena walaupun mereka besar-besar, mereka tidak pernah namanya melawan guru, pukul guru. Tidak ada, pernah ada terjadi di sini. Oke, terima kasih. Sekolah rakyat dan infrastruktur berkualitas untuk masa depan anak Papua. Bersama, kita wujudkan pendidikan berkualitas untuk semua anak di Papua. Program sekolah rakyat dan komitmen pembangunan fasilitas yang layak menunjukkan harapan baru bagi masa depan mereka. Mari bergandeng tangan meningkatkan akses pendidikan, menciptakan kesempatan yang adil, dan membangun generasi Papua yang cerdas, kreatif, dan penuh semangat pendidikan Papua Sekolah Rakyat. Tugas ya, sekolah sambil bawa sayur, sambil bawa buah. Nah seperti itulah guys kehidupan alami di Papua guys. Berapa harga sayur? Mau ditukar. Tukar apa? Tukar beras. Mau tukar beras? Mana coba saya lihat. Kalau mau dijual berapa? 100.000? Iya. Tunggu sini ya. Tunggu sini. Iya. Sayur masih banyak katanya, Dek. Sayur masih banyak kata Kep. Tapi tidak apa-apa ya, diam saja. Ini. Pegang sudah. Ambil sudah. Tidak ada beras kan? Tidak ada beras. Ambil sudah. Kasih ya. Iya. Nah itu jadi anak-anak sana itu kecil sudah mandiri guys, cari uang sendiri. Nah ini membantu orang tuanya guys untuk kebutuhan sehari-hari mereka guys. Enak kau? Enak? Enak. Enak Kor? Bilang apa ke Pak Presiden? Terima kasih. Akhirnya bisa makan? Siap. Iya. Semangat sekolah ya. Enak? Muka-muka senang makan siang. Kenapa jadi makan? Mau bawa pulang? Untuk? Makan toh. Ayo makan. Enak? Enak kau? Nah itu guys ya yang dapat MBG guys. Selamat makan. Enak? Iya. Selamat makan. Terima kasih Bu. Ya. Anak selamat makan. Terima kasih pagi Bang. Terima kasih buat siapa? Terima kasih Bu Guru. Bukan sama Ibu Guru. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Bilang. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Iya. Kotre. Bilang dulu kotre. Iya, Kotre. Ya. Kotre itu terima kasih. Ya. Kasih keras suaranya. Terima kasih makanannya Pak Prabowo. Iya. Enak kan? Enak. Oh mantap. Buka topinya nak. Buka topi. Enak? Iya. Ini makanannya dari mana? Dari Pak Presiden Prabowo. Oh mantap. Bilang apa? Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Lihat ke sini dong. Ulang. Terima kasih. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Iya. Anggota dewan tuh pasti ada visi misi toh. Sama dengan ketua. Ayo. Makan enak toh? Iya. Jadi tiap hari itu rajin ke sekolah karena sudah dapat makanan. Anak, selamat makan. Kenapa anak? Enak atau tidak? Enak atau tidak? Iya. Makan kasih habis Iya, kasih habis deh.
Sebenarnya kita orang Papua tidak butuh makanan yang gratis. Nah, ini ada yang suka, ada juga yang kurang suka guys. Jadi nggak semuanya menyukai MBG guys ya. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis. Karena banyak anak Papua yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita kalah bersaing di dalam masalah finansial. Jadi kamu buktikan, kita tidak pernah hidup kelaparan. Ini, kita tidak ada uang, kita bisa bertahan hidup dengan kebun. Kita punya berkat-berkat yang luar biasa nih. Jadi kita tidak butuh makanan gratis, tapi pendidikan gratis. Jadi itu guys ya. Jadi apapun jadi asalkan perut nggak kosong guys. Kalau nggak ada uang bisa tukaran guys, bisa barter gitu guys ya. Kalau di sini tuh tukar menukar gitu guys ya. Nah seperti itu guys. Masyarakat mereka itu mandiri itu guys. Nah ini salah satu apa guys, murid-murid Papua itu mereka itu sangat perhatian sekali, sangat sayang sama gurunya guys. Tadi itu kan sudah dibuktikan pun juga sama guys, memperlihatkan ekspresi suka kepada gurunya guys. Itu tak ikhlas itu kata saya. Terima kasih ya. Ini semua untuk Bu. Iya. Bu, terima kasih banyak. Oke, Pak Guru. Kalau ada iklan pasti. Dadah Guru. Dan see you. Ibu Susi. Bangun. Nah ini untuk tingkat SMA guys ya, gurunya sampai digendong kayak gini guys, karena saking senengnya pada gurunya guys. Nah jadi seperti itu guys ya, rasa cinta mereka kepada gurunya guys. Senang sekali guys digonceng sama Bapak TNI nih guys. Dari wajahnya itu wajah penuh harapan guys. Rizky tolong. Ya jadi seperti itu guys ya. Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.